Halo healthy people, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tiba di channel Chris Putra dan hari ini saatnya Q&A. Oke, kita bertema Q&A dan Chris akan menjawab 10 pertanyaan dari video latihan. Pertanyaannya apa aja sih? Yuk langsung, Mas Palgi, kameramen, yuk langsung tanya aja. Dari siapa? Dari Bodyweight Fit. Nih ya, ininya ya. Oke, channelnya ya. Oke, akunnya ya. Oke, gimana nanya? Oke, Bang, bedanya duduk sama berdiri apa yang pas ngelakuin Side lateral raise ya, mungkin ya. Oke, side lateral raise ataupun front raise yang kita lakukan secara duduk dan berdiri sebenarnya itu hanya meminimalisir cheating yang kita lakukan. Jadi ketika kita melakukan posisi berdiri itu otomatis akan sedikit bergoyang untuk di bagian pinggangnya. Kadang kan kalau misalkan kita belum mahir atau kita baru belajar, biasanya suka menggoyangkan pinggang, tapi kita akan bisa mengangkat lebih berat tentunya, jelas banget. Jadi ketika kita melakukan side lateral raise, kita akan bisa menggunakan beban mungkin 8 atau 12 atau bahkan 16 sampai 20 kilo kalau kita menggunakan sambil berdiri. Coba deh kalian melakukan sambil duduk dan bener-bener tanpa ada pergerakan dari trunk extension atau pergerakan pinggang yang harus menyentak ke belakang seperti itu. Karena ketika kita ya, saya kasih contoh nih. Up. Nah, udah segini loh cheatingnya. Berarti kalian side lateral cuma segini doang dong. Iya kan? Cuma sedikit dong ya. Tuh cuma segini. Ya. Tapi kalau misalkan kita tanpa goyang sama sekali. Nah, seperti ini. Nah, jadi itu akan membantu kalian mendapatkan hasil yang lebih maksimal kalau sambil duduk. Tapi meminimalisir cheating lah intinya seperti itu. Oke? Yuk, terjawab ya mudah-mudahan ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua nih Bang, dari Devan Tony, akunnya di sini ya. Oke, pertanyaannya seperti apa? Bang, latih shoulder tapi tanpa dumbbell bisa nggak sih? Melatih shoulder tapi tanpa dumbbell. Oke ya, gampang banget. Kita melakukan shoulder workout ya. Kita melakukan shadow workout. Oke, shadow workout seperti apa sih? Nah, pada dasarnya ketika kita melakukan pergerakan ya. Nah, kalau misalkan kita banyak yang bertanya kepada saya, Bang, katanya itu pergerakannya salah tapi kenapa di ototnya jadi? Pada dasarnya ketika kita mengangkat tangan seperti ini. Nah, coba kalian angkat tangan seperti ini deh. Yang lagi nonton, angkat tangannya ke depan. Oke, kalian pegang bagian anterior deltoid. Yang belum tahu anterior deltoid, jangan lupa nonton videonya di bawah untuk pergerakan otot dan nama-nama otot. Oke, ini anterior deltoid bagian depan. Ketika kita hanya menaikkan seperti ini saja sudah keras loh. Coba pegang. Sudah ada kontraksi di bagian otot. Jadi kalau kalian melakukan front raise gini, pasti ada pergerakan? Iya. Tapi pengen sampai kapan pinggang kalian kuat melakukan pergerakan yang salah seperti itu? Pinggang kalian harus menahan rasa sakit untuk pergerakan shoulder yang kalian lakukan atau latihan shoulder yang kalian lakukan. Nah, sekarang gimana caranya untuk melatih bagian shoulder tapi tanpa menggunakan beban? Nah, kita bisa mengangkat tangan kita ke depan seperti ini ya untuk bagian anterior. Angkat saya seperti ini. Oke, tahan. Oke, tahan. Tahan sekitar 30 sampai 1 menit. Oke, kemudian turun lagi 30 sampai 1 menit. Oke, kita lakukan 3 menit saja. Oke, itu pasti udah panas banget. Nah, untuk samping, oke, kita lakukan shadow seperti ini. Oke, lakukan repetisi sebanyak 50 kali repetisi tanpa ada pergerakan dari badan kita atau dari pinggang kita atau dari trunk extension ataupun trunk flexion. Jadi kita berfokus pada pergerakan medialis deltoid kita mengangkat tangan ke samping atau pergerakan shoulder adductor dan abductor. Itu pergerakan dari tulangnya. Oke, jadi kalau untuk yang ke depan ini shoulder extension, ini shoulder adductor dan abductor. Oke, sekarang kita kembali lagi ke pergerakan shoulder horizontal abductor dan horizontal adductor atau bagian shoulder belakang kita atau bagian posterior deltoid kita. Nah, seperti ini pergerakannya. Oke, membuka, kemudian menutup ya. Oke, membuka seperti ini, menutup, membuka, menutup, lakukan 50 kali repetisi, kemudian kita ke bawah seperti ini, sama posisinya ya. Tuh, kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya, bagian posterior deltoid ya, kelihatan ya? Nah, seperti ini. Up. Up. Oke, sama halnya seperti latihan biasa, cuman kita lebih menggunakan repetisi-repetisi tinggi dan itu bisa kalian lakukan untuk shadow workout ini. Oke, mudah-mudahan terjawab ya, Bro. Oke, lanjut ke pertanyaan. Oke. Dari Musa Aprin. Oke, akunnya di sini ya. Oke. Ini pertanyaannya ini. Mungkin Bang, untuk dosis seperti Abang nih, apa harus menggunakan suplemen? Jika menggunakan suplemen, apa yang bagus? Oke, suplemen itu pada dasarnya dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ketika kalian memiliki tujuan untuk memiliki badan yang ideal, kadang ada hambatan, yaitu pekerjaan, kuliah, mahasiswa, sekolah, atau apapun itu banyak sekali hambatannya. Nah, yang menjadi hambatan itu akan menjadi hambatan pula untuk kalian masak makanan yang real food
atau masak makanan yang sebenarnya, sumber makanan yang memang harus kalian olah. Nah, itu kan akan menjadi hambatan juga. Nah, kenapa diciptakan suplemen? Untuk mempermudah dan memenuhi kebutuhan protein kalian. Oke, yang pertama kita sebut protein ini ya, protein harian kalian ya. Saya akan kasih rumus yang paling simpel aja. Oke, 1,5 atau 1,5 sampai 2 kali berat badan kalian harus terpenuhi dalam 1 hari. Oke, dalam 1 hari kalian harus terpenuhi segitu kadar proteinnya. Sekarang kalau misalkan kalian mengkonsumsi dada ayam aja punya 31 gram protein per 100 gramnya. Anggaplah kalau berat badan kita 60. Oke, saya genapkan jadi 30 gram protein per 100 gram. Jadi kalian harus mengkonsumsi berapa? Oke, 400 gram kurang lebih. Ya kan, 400 gram kalian harus konsumsi setiap harinya. Jadi sebenarnya pada intinya gampang banget sih untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah, kalau misalkan untuk kadar kalori dari karbohidrat ataupun dari lemak itu tergantung kalian lagi melakukan program surplus kalori ataupun defisit kalori, itu tergantung ya. Kalian akan menyamakan jumlah kalori kalian sesuai dengan BMR kalian atau menurunkan jumlah kalori yang kalian masukkan sesuai dengan BMR kalian. Nah, itu tinggal diatur aja sih. Tapi kadar protein harus tetap terpenuhi, dan suplemennya saya menganjurkan kalian untuk menggunakan suplemen-suplemen dari Evolin. Yang pertama itu kalian bisa lihat ya bahwa mereka suplemen pertama di Indonesia yang memiliki label halal. Itu yang paling penting sih buat Chris ya. Dan mereka selalu melakukan uji lab setiap batch produksi, dan setiap bulannya mereka selalu mengupload hasil produksi dan hasil uji lab itu. Dan yang terakhir mereka sudah memiliki kode BPOM yang memang disahkan oleh Indonesia. Jadi itu salah satu rekomendasi dari Chris ya. Oke, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ici Akbar. Ini akunnya di sini ya, di bawah ya. Oke. Oke, ini pertanyaan kalau untuk pemula nih Bang, di tempat fitness. Untuk pemula. Kira-kira harus pakai beban ringan dulu atau pakai beban berat biar masa otot cepat terbentuk? Oke, beban berat atau beban ringan? Saya akan jawab kalau masa ototnya terbentuk itu beban berat. Yo, Bang, beban berat, masa pemula beban berat? Hei, nanti dulu, belum selesai. Beban berat sesuai versi masing-masing. Beban berat sesuai kemampuan masing-masing. Jadi seperti ini, saya contohkan ibu-ibu bisa mengangkat 1 kilogram. 1 kilogram ya, 1 kilogram. Dan dia bisa melakukan front raise dengan baik dan benar, tanpa ada kesalahan formnya benar. Nah, terus apakah salah ketika ibu-ibu itu melakukan pergerakan dengan 1,5 kilogram atau 2 kilogram? Tentu tidak, tapi dia nggak akan prepare sama keselamatan dia sendiri, nggak akan istilahnya nggak akan sebanding lah sama keselamatan dia sendiri ketika dia melakukan beban 5 kilo atau 10 kilo. Jangan karena egois kalian bisa cedera. Oke, jadi berat versi masing-masing. Mungkin bagi sebagian orang laki-laki, aku cuma ngangkat 2 kilo ringan banget. Iya, tapi kan menurut ibu itu berat. Jadi kalau kalian ingin membentuk massa otot, kalian harus melakukan beban berat versi masing-masing. Ketika kalian bisa mengangkat 1 kilogram, kalian harus menaikkan atau memprogressionkannya menjadi 1,5 kilo atau 2 kilo. Jangan 5 atau 10 kilo. Jangan berpatokan sama beban-beban yang berat. Oke ya, jadi berat versi masing-masing dan lakukan form yang benar. Jadi lakukan dulu pergerakan yang baik, baru kalian menaikkan jumlah beban yang kalian angkat. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan terjawab. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya nih Bang dari Ricky Kurniawan. Ricky Kurniawan, apa pertanyaannya? Ya, akunnya ini ya. Akunnya ini ya. Oke Bang, dalam membentuk badan seperti itu berapa bulan ya Bang? Oke. Kalau kalian pengen tahu Chris membentuk badan dalam beberapa bulan, kalian bisa tanya langsung ke orang-orang yang ada di Urban Gym Bandung. Kalau kalian sempat ke Bandung, kalian datang ke Urban Gym karena di sini tempat Chris pertama kali berkarir. Dan kalau misalnya kalian tanya Chris berapa lama, ya mungkin kurang lebih sudah hampir 10 tahun lah ya berkarir di dunia bodybuilding ini, dan emang cukup lama sih. Untuk membentuk badan ideal itu nggak ada yang instan. Toh bikin mie instan pun butuh waktu, Bray. Ya, jadi kalian harus sadar bahwa membentuk badan ideal itu ya butuh perjuangan juga, butuh waktu juga sih. Itu yang paling penting ya. Jadi emang lama ya. Jadi kalau kalian pengen tahu riwayat Chris dan perjalanan Chris, dia langsung datang ke Urban Gym Bandung karena ini adalah tempat latihan Chris. Oke? Oke. Oke, pertanyaan di sini ya. Ini ya akunnya ya. Oke. Oke, pertanyaannya adalah Bang, apa benar kalau misalkan sumber protein dari telur bikin otot basah? Sumber protein dari telur bikin otot basah. Definisi otot basah dan otot kering itu adalah bukan sumber ya, adalah bisa dibilang itu kondisi otot yang memang berlemak dan kondisi otot yang memang tidak berlemak. Basah atau tidak basah itu bukan berarti air. Telur memang memiliki kadar sodium yang tinggi, tapi bukan berarti ketika kita makan telur berarti air kita di dalam tubuh itu jadi kayak galon, kita menjadi kayak toren, ya kan?
Jadi penampungan air bukan seperti itu. Basah itu karena kadar lemak yang tinggi, bukan karena kadar air yang tinggi. Kadar air yang tinggi dalam tubuh itu akan dikeluarkan lewat urin oleh tubuh. Jadi dia akan diproduksi air seni kita agar kita bisa mengeluarkan cairan yang berlebih tersebut. Jadi kalau sisanya itu akan disimpan menjadi sumber elektrolit dalam tubuh melalui sodium yang kalian makan. Jadi bukan berarti ketika kita mengkonsumsi telur secara berlebihan atau banyak ya untuk mencukupi jumlah protein, kalian menjadi ototnya basah. Kalau basah itu karena makan martabak, karena makan kue tiaw, karena mungkin makanan-makanan berlemak yang kalian sering konsumsi seperti itu ya. Jadi jangan pernah takut untuk konsumsi telur, karena telur itu cukup baik ya. Per 100 gramnya dia memiliki kadar 11 gram protein. Tapi memang untuk minusnya ya, kadar protein dari dalam telur itu emang agak sedikit. Jadi kalian konsumsinya emang harus agak lebih banyak daripada kalian mengkonsumsi mungkin kacang-kacangan seperti tempe, mungkin seperti kacang merah. Dia yang memiliki 21 sampai 24 gram protein. Ya kan, jadi dalam 100 gramnya itu lebih banyak proteinnya. Tapi kalau telur hanya 11 gram. Jadi lebih sedikit sih. Jadi kalian harus mengkonsumsi lebih banyak aja, itu aja sih minusnya. Tapi kalau misalkan sumbernya bagus enggak, telur sangat bagus sekali. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Mr. Ghost, wah, hantu dong. Oke, akunnya di sini ya, dan pertanyaannya di sini. Berikutnya. Nambah setnya atau tetap jumlah set itu sebenarnya tergantung dari jumlah beban yang bisa kalian angkat. Kalau misalkan memang kalian itu masih stuck di beban 100 kilo, kalian belum bisa mengangkat 101 atau 102 kilo, lebih baik kalian tambahkan setnya atau jumlah repetisinya. Jadi itu tergantung dari program yang kalian jalankan gitu. Jadi bukan berarti kita harus nambahin beban menurut egois, nggak bisa kayak gitu. Nanti kalian akan cedera juga. Jadi lebih baik menambah set atau menambah jumlah repetisinya, seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya. Pertanyaan terakhir nih Bang. Pertanyaan terakhir. Utok. Utok. Oke, utok ya. Ini di sini akunnya. Lebih cepat membentuk otot. Oke. Cepat ngebentuk, udah jelas. Yang cepat membentuk badan itu adalah protein. Protein itu dalam bahasa Yunani itu namanya protos. Kalau dalam bahasa Indonesia itu didefinisikan sebagai zat pembangun yang utama. Zat pembangun yang utama ini atau protos atau protein ini menjadi sumber atau saya analogikan sebagai semen pembentuk pembentuk otot kalian. Jadi kalau misalkan kalian kurang kadar proteinnya, otomatis semennya kurang, ya otomatis ototnya nggak akan bisa terbentuk secara maksimal. Recovery-nya nggak akan maksimal. Si serabut sarkomer dan sarkum itu tidak akan bisa menebal dan memanjang secara maksimal juga. Pasti akan ada bukan penyumbatan ya, lebih tepatnya penundaan untuk penyembuhan tersebut. Jadi akan lebih lambat kalian memiliki tubuh ideal kalau kalian kurang kadar proteinnya. Jadi kadar nutrisinya sebenarnya udah jelas protein lah. Tapi kalau misalkan kita lihat dari range harga, yang paling murah mungkin ada tahu, tempe, protein nabati ya. Kemudian susu kedelai atau soy ya, susu kedelai kayak gitu. Kemudian kalian juga bisa menggunakan protein hewani seperti daging ayam, daging sapi, ataupun daging kuda, ataupun daging unta. Nah, seperti itu. Atau seafood juga itu bagus juga kadar proteinnya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari kalian, dan mudah-mudahan kalian puas dengan Q&A ini. Kini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang memang kita pilih dan kita tampilkan juga akun-akun kalian. Mudah-mudahan kalian puas, dan jika kalian suka video ini jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa komentar di bawah ya, biar pertanyaan kalian bisa masuk ke channel Q&A dari Chris Putra. Oke, dan jika video ini bermanfaat, bagikan ke ayah, bunda, ibu, paman, dan semuanya untuk menjadi healthy people berikutnya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam healthy people. Boom.